Halo kawan cerita, berjumpa kembali dalam Di Balik Cerita. Kali ini, Di Balik Cerita akan menyajikan sebuah kisah yang berjudul Tanah di Bawah Kasur. Namaku Dika, mahasiswa semester 5. Karena kepepet biaya, aku pindah ke kos tua yang murah di pinggiran kota. Bangunannya tua, tapi masih cukup layak huni. Ibu kosnya ramah, katanya, karena tidak pernah keluar kamar dan aku cuma melihat fotonya tergantung di ruang tamu. Wajahnya datar, tatapannya seperti mengikutiku kemanapun aku bergerak. Ada yang bilang bahwa kamar pojok itu sering kosong, tapi aku tidak peduli. Aku cuek saja, selama murah ya hajar. Malam pertama saat aku lewat ruang tamu, aku merasa seperti bayangan dari foto ibu kos bergerak sedikit. Padahal aku yakin tidak ada angin dan fotonya tergantung diam. Tapi seakan matanya mengikuti gerakanku. 2 minggu pertama semuanya normal. Tapi makin lama aku mulai merasa aneh. Setiap bangun pagi, kakiku kotor seperti habis berjalan di lumpur. Bahkan setelah aku mandi dan siap berangkat ke kampus, selalu saja sepatuku yang bersih masih penuh lumpur. Padahal jelas, pintu terkunci dan lantai selalu bersih. Malam-malamnya semakin tidak nyaman. Kadang aku mendengar suara langkah dari kolong kasur. Bukan tikus, terlalu berat. Seperti langkah kaki manusia yang lambat dan menyeret. Aku memberanikan diri menyapu kolong kasur. Dan disitulah aku menemukan gumpalan-gumpalan tanah yang basah. Bau besi berkarat bercampur wangi bunga yang layu. Apa ini? Kenapa bisa di sini? Entahlah, aku tidak mau ambil pusing dan aku langsung membersihkannya saja. Tapi besoknya muncul lagi. Hingga suatu malam aku terbangun dan melihat ada bayangan yang entah siapa itu. Terlihat jelas di balik tirai jendela. Saat kusibakkan, tidak ada siapa-siapa. Tapi jendela sedikit terbuka. Padahal aku yakin sudah menutupnya. Dan di lantai ada jejak lumpur menuju kolong kasur. Jejak itu berhenti tepat di bawah tempat tidurku. Hingga suatu malam, aku terbangun karena mual. Bau tanah dan bunga itu semakin kuat. Aku memutuskan untuk mengecek lagi kolong kasur. Kali ini dengan senter. Dan saat kuarahkan cahaya ke bawah, aku membeku. Ada wajah di dalam sana, terpendam setengah ke dalam tanah. Matanya terbuka, memandang langsung ke arahku, dan mulutnya menganga perlahan, seperti ingin bicara. Wajah itu, wajah yang sama seperti foto ibu kos di ruang tamu. Aku gemetar, dan tanpa berpikir panjang, segera aku bereskan barang-barangku dan pindah malam itu juga. Aku pergi begitu saja, membawa semua barangku yang ada di sana. Aku tidak pamit dan tidak menoleh ke belakang. Aku sama sekali tidak peduli. Tapi saat membawa kardus terakhir, aku melewati ruang tamu. Kulihat sekali lagi foto ibu kos yang tergantung di sana. Dan terlihat foto itu berkabut dari dalam kaca. Dan aku melihat
ada bayangan hitam berdiri di belakang pantulanku sendiri. Tapi saat ku toleh, tidak ada siapa-siapa. Tepat sebelum keluar dari rumah itu, aku mendengar suara lirih. Jangan tinggalkan aku sendirian. Aku tentu saja langsung berlari dan pergi dari rumah itu. Beberapa minggu setelah pindah, aku bertemu dengan salah satu anak kos lama. Wajahnya terlihat pucat dan tegang. "Kamu dengar kabar?" katanya pelan. "Kabar apa? Aku sudah lama tidak ke kos sana. Ada penghuni baru di kamar yang kamu tinggali dulu. Dia sekarang sakit. Katanya mimpi terus dikubur hidup-hidup. Sekarang dia tidak sadarkan diri. Sudah seminggu koma di rumah sakit. Dan kata orang pintar, arwahnya sudah dibawa ibu kos untuk pesugihan." Aku terkejut, tapi tidak berbuat apa-apa. Aku hanya menelusur bahwa ternyata saat ini kos itu akhirnya ditutup sementara. Ada yang bilang lantai kamar tempatku dulu tinggal tiba-tiba retak sendiri, dan dari dalamnya keluar tanah merah. Padahal itu kan lantai 2, bagaimana bisa? Aku diam saja, tidak cerita apa-apa. Tapi kadang di malam-malam sunyi, aku masih bisa membayangkan wajah itu. Wajah perempuan tua, seolah menunggu siapapun yang mau tidur di atasnya lagi. Nah kawan-kawan, itulah tadi kisah untuk dibalik cerita kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Bisa tulis di kolom komentar. Dan sebelum video ini berakhir, pastikan juga kawan-kawan sudah menekan tombol like dan tombol subscribe agar kita masih bisa berbagi cerita pada kisah-kisah yang berikutnya. Karena di balik cerita masih ada cerita.